Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, nafas hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Bapa agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang ke-12. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ibrani 12 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara dikasihi Tuhan, dalam olahraga lari, seorang atlet pelari akan menggunakan kostum dan perlengkapan lari yang aerodinamis dan seringan mungkin agar mereka dapat berlari secepat-cepatnya untuk mencapai garis finish. Beban apapun tidak akan mereka biarkan menempel di badan mereka. Kalaupun ada yang harus mereka pakai di tubuh mereka, maka mereka akan memilih yang paling ringan. Sepatu misalnya, mereka tidak akan memakai sepatu yang berat, tapi yang paling ringan buat ukuran badan mereka. Pakaian yang digunakan juga adalah yang tidak akan membebani langkah kaki mereka. Prinsip seperti ini kita perlu terapkan dalam perjalanan iman kita selama hidup di bumi ini. Kita perlu melangkah tanpa beban menuju kekekalan. Dalam Ibrani 12 ayat yang pertama tertulis, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita semua yang hidup di bumi ini diibaratkan sedang berada dalam sebuah perlombaan iman yang durasinya berlangsung selama kita ada di dunia ini. Salah satu kunci yang dinyatakan di sini agar kita dapat mengalami kemenangan adalah dengan menanggalkan semua beban dan dosa yang menghalangi. Dosa kita sudah mengerti sebagai perintang yang membebani langkah kita. Tapi di sini juga dikatakan mengenai semua beban. Beban-beban apa saja yang dapat merintangi kita dalam menjalani kehidupan iman dalam Tuhan? Di antaranya adalah yang pertama, beban keraguan atau kebimbangan. Jangan biarkan keraguan ataupun kebimbangan membuat langkah iman kita menjadi begitu berat. Ada banyak hal yang dapat membuat kita bimbang. Misalnya adalah pengaruh pergaulan, filosofi dunia, ajaran-ajaran yang sesat, dan berbagai hal lainnya. Tapi mari jangan biarkan kita ragu kepada Tuhan. Percayalah penuh kepadanya. Pegang firman Tuhan. Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan anugerah kehidupan dan keselamatan bagi kita. Yang kedua, beban kekecewaan. Secara manusia kita bisa kecewa terhadap orang-orang di sekeliling kita yang kita anggap sebagai panutan. Entah itu tokoh rohani, gembala atau orang-orang yang beriman. Bahkan kita juga bisa kecewa terhadap Tuhan Yesus. Tapi mari jangan kecewa karena manusia dan jangan kecewa pada Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 6 Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yang ketiga, saudara, beban keputusasaan. Sifat yang satu ini seringkali muncul ketika kita menghadapi situasi kesukaran atau penderitaan dalam hidup.
kita cenderung putus asa dan kehilangan pegangan iman, sehingga akhirnya mencari solusi dan alternatif lain di luar Tuhan. Tapi mari saudara, saat ini jangan putus asa. Tetaplah tekun dalam iman kepada Tuhan, walaupun kita mengalami berbagai persoalan. Yang keempat saudara, beban mengasihani diri. Kebiasaan mengasihani diri sendiri akan membuat kita selalu merasa kurang dan tidak dapat bersyukur kepada Tuhan. Jangan biarkan hal ini membebani perjalanan iman kita. Mari bersukacita dan bersemangat di dalam Tuhan. Yang kelima saudara, fokus yang teralihkan dari Tuhan. Jangan biarkan kemilau dunia menyilaukan mata kita dan membuat kita berbalik dari Tuhan. Arahkanlah mata rohani kita untuk selalu tertuju pada Tuhan Yesus. Jadikanlah Dia sebagai teladan iman dan fokus utama dalam hidup kita, agar kita dapat berlari-lari kepada tujuan menuju panggilan surgawi yang mulia. Saudara dikasih Tuhan, apa saja yang menjadi beban saudara dalam menjalani kehidupan pada saat ini? Semua yang membuat kita terhalang atau terintangi untuk melangkah dalam iman dan kesetiaan pada Tuhan, tanggalkanlah dan tinggalkanlah itu semua. Mari bertekunlah dalam iman kita pada Tuhan Yesus Kristus. Jangan lihat pada yang sementara, tapi pandanglah kepada yang kekal. Mari kita berdoa saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, Allah yang kudus dan benar, Allah yang mulia dan patut disembah, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajar dan mengingatkan kami untuk kami menanggalkan semua dosa dan juga semua beban yang merintangi langkah iman kami. Karena itu Tuhan, kami mau tinggalkan dan kami mau menanggalkan semua beban, termasuk juga dosa-dosa yang menghalangi kami untuk melangkah menuju panggilan sorgawi. Kuatkan kami Roh Kudus, tolong kami senantiasa. Berikan kami hati yang sungguh mengasihi Engkau dan sungguh-sungguh berpegang pada firman-Mu, sehingga kami tidak ragu, kami tidak kecewa, kami tidak putus asa, kami tidak mengasihani diri kami sendiri, tapi kami senantiasa berfokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tuntun kami terus Roh Kudus untuk kami melangkah dalam kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas pelayanan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menyertai setiap kami, dan apapun yang kami kerjakan, biarlah itu seturut firman-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan, setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat baru kepada yang berputus asa, melepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan menyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Kami percaya kami alami kemenangan, dan Tuhan berkarya terus dalam hidup kami, menuntun kami masuk dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua,
sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.